Sayyidina Mursidina Sultan Aulia Bihada Jaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad, amma ba'du ilahi anta maksudi walido kamat bi'atini mahabbatan kaum ma'rifatah. Yang mulia Pro Kiai, Pro Sepuh, Ikhwan Akhwat, wabil khusus tuan rumah, keluarga besar almarhum al-maghfurah Bapak Ki Haji Turki Mustafa. Kula lamun inget ning umahkin zaman pengen ya, ari Pak Kiai Munaji tadi yang tukang beresi apa? Son. Ning Mama Kodi pula tukang ngawal-ngawal. Kula polisi ya tugasnya ngawal. Ya, sampai ke daerah terakhir itu ngaji di apa namanya itu? Sanes di daerah Gesik. Wirangrong mana lah, pokoknya daerah Cirebon. Itu jadi banyak sekali jasanya beliau itu yang memperjuangkan thariqah paling awal di Indramayu yang Bapak Kiai Kurdi. Jasanya luar biasa sehingga ya sampai sekarang begitu banyak orang berthariqah itu jasanya beliau. Iya. Makanya harus berterima kasih kepada beliau. Bahkan kalau ngitung perjalanan, saya dulu sering bawa ke sini orang-orang ditalkin oleh Mama Kurdi. Kalau beliau suruh sholat dulu, sholat tobat biasanya, sholat dulu 2 rakaat. Setiap bawa talkin pasti ke sini. Memang beliau wakil talkin Abah Anu. Satu-satunya di Indramayu. Makanya saya kemarin yang sering di grup itu, siapa yang masih mengaku muridnya Abah Anom, ayo pada ikut manakiban di wakil talkin Abah Anom, Bapak Kiai Mustafa. Tapi memang ya, tidak ya tadi itu. Yang istilah yang belum nyampe ke sini masih ada. Kita perjalanan dari kemana-mana akhirnya sudah sampai di sini. Berarti ini yang benar. Ini kan kosong sempat lama. Kepulangan beliau tidak ada yang isi. Padahal ada, masih ada. Nah, cuman kita ini betul-betul disambungkan lagi oleh Syekh Mursi, oleh Abah Aos. Melalui apa wasilahnya? Gerenteke hatinya pakai sadini. Beliau yang dikontak oleh Abah Aos paling pertama itu di sini sehingga luar biasa sekarang. Alhamdulillah. Semoga napak tilas ini kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk meramaikan apa thariqah, menduniakan thariqah di Indramayu, kemudian menthariqahkan Indramayu lah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau dihitung tempat-tempat sakit sudah tidak terhitung, sudah begitu banyak. Keilmuan sudah dari oleh Pak Kiai Ajis, kemudian dihibur oleh Pak Kiai Haji Munaji MA. Beliau bukan orang sembarangan, punya pondok pesantren besar, santrinya banyak. Kemudian juga kalau pengen empos apa? Datang ke beliau. Tapi ternyata luar biasa. Beliau masih perlu zikir. Masih perlu thariqah. Masa kita yang kiai bukan, pesantren tidak punya, kerepotan tidak ada, diajak zikir enggak mau. Nganggapnya tuh kecil ada dikir, kita juga sudah berdikir di mana-mana, sudah ikut. Beda, kalau dikir yang ini beda. Ada yang bertanya, dikir yang mana?
yang pasti sampai kepada Allah? Nanya sama pengusaha Pak Aus, dijawab, dikir yang sampai kepada Allah itu dikir yang tidak terdengar oleh malaikat dan tidak bisa dirusak oleh setan. Dikir yang tidak terdengar oleh malaikat dan tidak bisa dirusak oleh setan, dikir yang mana? Aduh, pada pinter nih. Kopi. Tapi bokat salah jadi kopi ya. Ternyata dikir yang disimpan, yang ditanam oleh Ruhul Amin, ruh yang dipercaya oleh Allah, dari mulai malaikat, kemudian Kanjeng Nabi dan para penerusnya sampai akhir zaman. Dikir yang disimpan, ditanam ya, oleh Ruhul Amin, ruh yang dipercaya oleh Allah, yaitu diantaranya malaikat Jibril, terus Kanjeng Nabi Muhammad, terus ya, para sahabatnya, para aulia, para ulama yang dipercaya sampai sekarang, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Berarti ada dikir yang tidak sampai, ada, jawab yang tegas. Karena dikir dari mulut itu misalnya kita baca asyhadu an la ilaha illallah, teriak lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, teriak, itu sampainya kepada kuping orang atau sama malaikat. Dikir yang ini yang ada suaranya ya, ada dua, makanya dikirnya ada dua. Nah, kemudian sholat juga niatnya sudah tadi ya, niat, kemudian bacaannya fasih, terus ya segalanya menurut syariat rukunnya apanya dilakoni. Tapi itu sholat itu hanya sampai sajadah, tidak sampai Allah. Nanti aja protes sedikit gitu. Ya, aja protes sedikit. Terus apa lagi? Syahadat, sholat, zakat. Zakat juga hanya sampai yang menerima. Terus apa lagi? Puasa, saum, hanya sampai aus dan lapar. Terus haji, ping sewu bega bolak-balik sampai ning Ka'bah. Begitu. Kalau tidak ada tadi zikir yang ditanam, disimpan oleh Syekh Mursyid aja yang zaman sekarang. Hakikatnya mah bukan oleh Abah Aus, bukan oleh Abah Anom, bukan oleh Kanjeng Nabi, bukan oleh Jibril, tapi oleh Allah Subhanahu. Itu. Jadi ini hanya raga, awas. Raga itu tidak akan sampai kepada Allah. Sok kula singgene madep mana? Oyong Melayu, bu pakai ya sikil ya ayo Melayu. Wis terbang lah, nganggo pesawat Saudi Arabia yang pernah ke Mekah. Tutugaken ku kulon lamun ngadep kulon nganggo raga, masa bisa nyampe? Paling keburu beli kuat ku kapalnya. Lamun sampai ngejuk-juk tung ujung kulon, balik kanan, ayo terbang maning ke ujung sebelah wetan, tutugaken wetane, beli bakal nyampe Gusti Allah. Ngadep kanan, tutugaken kanan, tutugaken giwe, wis bolak-balik mending bae gulat apa sampai beli bakal sampai ning Gusti Allah kalau ngandelaken raga. Ya ucapan Islam kuno syahadat. Jadi Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa,
haji. Wis sahadat tega Islam balik beli sholatnya. Nah, Islam baikku ora jamin selamat. Lamun beli nganggo iman lan ihsan. Buktinya apa? Ayo nih penjaraan. Weruh kabeh kiai-kiai. Manakib ning penjaraan. Iku ada 750 warga binaan. Ditakoni kabeh, "Oh, Islam kabeh," jawabnya. Lah kan Nasrani. Tapi kenapa di penjara? Nah, kunku hanya ngelakoni raga Islam baik. Nah, jadi tidak sampai kepada Allah Islam itu kalau tidak pakai iman dan ihsan. Tidak sampai kepada Allah kalau ibadah ngandelakan ragane baik. Beli nganggo nyawa lan rasa. Raga, nyawa, rasa. Islam, iman, ihsan. Jadi Bang Sahabat kadang-kadang menggambarkannya itu Islam itu peragaan ibadah. Peragaan. Kemudian iman, penyawaan ibadah. Ihsan, perasaan ibadah. Jadi harus jadi satu kesatuan antara raga, nyawa, dan rasa. Ibarat Islam itu gerbong kereta. Gerbong kereta tidak akan sampai ke tempat tujuan ketika tidak ditarik oleh lokomotif. Apa lokomotifnya? Nyawa lan rasa. Makanya dengan punya amaliyah dzikir ini sudah luar biasa. Kita harus bersyukur karena apa? Dzikir ini penyampai ibadah. Dzikir ini adalah ruhnya ibadah. Orang bernilai manusia ada harganya itu karena ada ruhnya. Kalau manusia biar ganteng, biar kaya, biar jabatannya punya setinggi apapun, kalau ruhnya sudah tidak ada, itu namanya bangke. Tidak ada harganya. Tidak mungkin kok dikit aja, kita mau pejabat, kita mau sugih, kita mau pintar, kok jadi kubur dikit, jadi rawati dikit. Ya langka, wis langka harganya. Termasuk kita ibadah. Kalau tidak ada ruhnya, ya tidak ada tidak berharga. Nilainya hanya raga. Makanya kita alhamdulillah dipertemukan dengan Syekh Mursyid, dipertemukan dengan Toreko, kemudian dipertemukan dengan Syekh Mursyid, diberi talqin zikir itu untuk supaya ibadah itu sampai di Gusti Allah. Karena dengan zikir itu kecepatannya itu tidak bisa diukur. Suara masih bisa diukur kecepatannya. Terus apalagi? Kilat masih ada yang bisa ngukur. Misalnya ada kilat, telap, geluduk kan? Itu bisa dihitung itu kecepatannya tuh masih bisa dihitung oleh manusia. Terus apa? Cahaya masih bisa dihitung. Kalau zikir itu tidak bisa dihitung. Malah kata Bang Sahabat lebih cepat daripada kita ngomong cepat, bilang detik. Lebih cepat dari kata cepat. Itu saking tidak bisa diukurnya. Artinya ketika kita ingat sampai langsung. Ya. Ingat sampai. Jadi ingat ini, jadi sampainya itu kita apa yang diingat. Kalau sholat, ingatannya ke rumah, sampai ke rumah. Sholat, ingatnya ke sawah, sholatnya sampai ke sawah. Gitu. Kalau tidak punya yang ini. Nah ini begitu kita sholat, ingat Allah. Sholatnya sampai ke Allah. Di luar sholat pun kita sampai ke Allah. Bagaimana mau khusyuk, bisa khusyuk dalam sholat, kalau di luar sholat tidak bisa khusyuk. Makanya ini luar biasa. Guru kita memberi alat khusyuk ya, untuk supaya hati tetap mengingat Allah dalam keadaan apapun. Bagian gula melarat, ajak eling-eling melarat eling Allah bayasin bakal merubah kemelaratan itu jadi sugih.
Kita penyakit orang waras-waras aja dieling-eling penyakitku. Eling-eling Gusti Allah bae sing bakal ngewarasakan penyakit. Apa maning kebutuhan apa bae aja dieling-eling kebutuhan eling Allah bae sing bakal merubah, mencukupi segala kebutuhan kita. Pikir-pikir iya benar juga. Ya. Jadi amalan itu gampang. Memang ya ada kiai oke gedean lagi. Ngomong di depan saya lagi, ya. Oh lain-lain lo apa sih gampang temen. Ning jero ati tapi beli wadi ya ning kiai. Justru kini dari Kanjeng Nabi juga amalan sing paling gampang. Iya, paling gampang, paling cepat, paling utama. Ini Sayyidina Ali yang tanya kepada Rasulullah, dijawab. Kalau pengen yang lebih cepat, tercepat bertemu dengan Allah, bahkan bersama Allah, yang paling mudah, yang paling utama, talqin dzikir dengan kalimat dzikir la ilaha illallah. Ora disaring maning. Begitu la ilaha illallah sampai Allah. Begitu ingat Allah sampai Allah. Kalau amal-amalan yang lain kok masih disaring nih malaikat. Kalau dzikir mah langsung tidak ada penghalang. Ternyata kesimpulannya kita itu di dunia itu yang dicari itu Allah, bukan cari harta. Harta bakal ditinggal, ya, semua bakal ditinggal. Nah, sudah didahulukan oleh guru kita, dipertemukan dengan Allah sekarang. Makanya kimki sebenarnya mah sudah didahulukan ke alam akhirat sebetulnya kita. Buktinya apa? Dia sing terus menggerudu, ya. Dibersamakan dengan ruh-ruh yang suci, ya kan? Hanya kita kan masih di bumi, masih di dunia. Kita memang bukan makhluk akhirat karena masih di dunia. Kita bukan makhluk dunia karena akan kembali ke akhirat, kan gitu. Karena kita di dunia itu masih bopong-bopong jasad, masih durung entok kontrakannya. Kok bakal wis entok kontrakannya? Sing beli weru bisa jamkin metu sing kene bisa, engkau benginya bisa, sugigi bengi bisa. Lah ulama wis didahulukan kumpul kini karo arwah-arwah yang suci. Karena apa gulane beli deleng, matane masih mata pedah. Masih akeh hijab. Ya jadi mangga ngomong ngalor ngidul gah beberapa pembicara intinya mah dikembalikan lagi bagaimana dzikirnya, pengamalan dzikirnya, ya. Yang sudah punya, ya, itu ada lembaran, ya, yang baru-baru tuh ada lembarannya, tinggal dipelajari itu saja. Jadi kalau itu benar-benar dilakoni, ya, sholatnya ini kok pada melu sholat asar, ya, pada melu sholat asar, terus cara dzikirnya, ya, itu yang benar, ya, itu yang cepat maksud saya, yang cepat, yang gampang, ya dzikir lain-lain daripada yang lain-lain dulu, baca ini dulu, keburu pegel, ya, ini harus jelas langsung la ilaha illallah, langsung, jadi gampang, bagian beli nyantren nggak gampang. Terus kita buktikan, jangan hanya omdo. Ini bencana ya, membuktikan supaya benar hati tenang. Ya, jadi aning Al-Qur'an niku ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita pun dikir ya us pirang-pirang tapi angker be ati ku ripuh, ora tenang-tenang, ngono kan? Ya, dikir ya ini jawabannya, dikir yang ditanam. Amalkan gitu. Ya berarti kan belum diamalkan. Yang amalkan ya belum sungguh-sungguh, masih ya mungkin perlu baik bukan tuh. Jadi ayo terus sampai rasakan kenikmatannya daripada dzikir. Banyak juga sudah yang terbukti, ya. Yang terbukti, oh iya benar juga. Janji Allah tidak pernah boban, ya, diyakini itu. Maka tinggal lakoni sholat awal waktu, bakal ngelakoni sholat awal waktu berkali-kali. Abah menyampaikan tidak bakal susah seumur hidup.
berarti seumur hidupku seneng baik. Gampang sih sholat awal waktu, sing angel ngelakoni ya. Tinggal awal waktu orang kudu nyantren maning. Nah, tinggal berarti kita kudu urus waktu. Nah, waktu sholat asar misalnya jam 9, ya kira-kira 10 menit atau 11 menit sebelumnya wis duwe wudu, wis dodok, ya, wis siap sholat. Nah, kun. Ya kira yang gampang-gampang aja. Nah, nanti rasakan terus. Kemudian juga dikirnya, karena apa? Kita malas, kita rugi dagangan, kita bangkrut usaha. Itu kan kata pengusaha bid'ah yang gitu-gitu tuh. Jadi kita jangan mau, berarti itu kena pengaruh. Tadi kena serangan, kata kiai dari depan, belakang, kanan, kiri. Berarti dikirnya yang benar. Ada merme, ada deluke, ada tarik napasnya. Begitu metu napas, langsung ucapakan nyingson sam duhur lah. Iki bentengi nutup serangan sing ngarep lan sing guri supaya beli kegoda, supaya beli males. Wah, beli cukup kan depan belakang. Diserang maning si sebelahnya kanan. Nah, dikira tambah maning. Ilah susu kanan gitu. Beli cukup nyerang ngarep guri kanan, dari kiri kosong. Tutup lagi. Allah. Enak. Nah, kalau kita masih jebol, berarti kurang rapat nutupnya, dikira kurang mengikuti aturan. Pokoknya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh dikir la ilaha illallah. Punya penyakitnya waras. Punya keinginan terwujud. Ya, aja sok metu sing kolong bumi cari Gusti Allah selain isun dari Gusti Allah. Los. Bakal beli ngandelin isun. Metu sing kolong langit arep metu ngendi? Iki la ilaha illallah wis ana. Wis dianjingaken. Ya wis kali kerja bae. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinggal gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mengamalkan zikirnya sehingga kita akan merasakan kenikmatan zikir. Segala persoalan hidup kita bisa terselesaikan oleh zikir kita. Semoga kita diberkahi oleh Allah dengan karomah Bangsa Abah, Aus, Qudusullah Sirah, berkah semuanya, segalanya dan selamanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.